Ganjar dan Anies bisa nangis darah bila mendengar bahwa pendukungnya tidak setuju dilakukan pemilu ulang dan membatalkan Gibran sebagai calon wakil presiden yang ikut pemilu di 2024 ini. Berkaitan dengan pembatalan kepesertaan Prabowo Gibran. Tetapi kalau misalnya kita tanyakan tuntutan yang lain yang diajukan oleh mereka yang berkeberatan dengan hasil putusan KPU, itu misalnya berkaitan dengan pemungutan suara ulang atau PSU tanpa pasangan Prabowo Gibran. Ini kan diajukan oleh paslon 03 ya. Jadi nanti kalau misalnya petitum ini dikabulkan ya, jika dikabulkan oleh MK, maka peserta pemilu di PSU nanti cuma ada 2 paslon, pasangan Anies dan Mas Ganjar. Tapi kalau kita tanyakan tuntutan ini di kalangan responden, itu mayoritas telak ya, 68,6% itu menolak ya, jika pasangan Prabowo Gibran dibatalkan dan hanya diikuti oleh 2 paslon dalam PSU jika misalnya tuntutan ini dikabulkan. Jadi artinya kalau dari data ini clear sebenarnya, bahkan pendukung PDI Perjuangan sekalipun ya, karena kita punya pertanyaan di 2024 kemarin memilih partai apa saja, kemudian di Pilpres kemarin memilih capres siapa saja, itu kalau efek partisan bekerja seharusnya kan yang tidak setuju terhadap petitum ini kan hanya 58% sesuai dengan jumlah pemilih Prabowo Gibran. Tapi faktanya kan yang tidak setuju terhadap pemungutan suara ulang itu mencapai 68% lebih. Artinya ada sebagian pendukung Anies maupun Ganjar yang juga tidak setuju jika terjadi pemungutan suara ulang dengan meniadakan pasangan Prabowo Gibran. Sebelumnya tim Amin mengajukan pemilihan ulang tanpa Gibran di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian usulan itu pasti ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dan demikian para pendukungnya, Anies juga pendukungnya Ganjar menolak untuk diadakan pemilu ulang tanpa Gibran. Seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur. Begitu ketakutannya mereka kepada Gibran Rakabuming Raka dan mengajukan diri kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pemilihan dan dilakukan pemilihan ulang tanpa Gibran. Namun demikian pendukungnya malah tidak setuju. Sebelumnya tim Ganjar Pranowo mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar menghilangkan 96 juta pemilih Prabowo Gibran. Artinya pemilih Prabowo Gibran 0, yang ada hanya Ganjar dan Anies saja. Etian Ganjar jar. Suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan melanggar asas-asas mana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan 2 cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Bentuk pelanggaran yang bersifat TSM yang pemohon permasalahkan dalam permohonan akuo adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power secara terkoordinasi yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran pemilu. Selain meniadakan hasil suara Prabowo Gibran menjadi 0, demikian juga mengajukan untuk mengadakan pemilihan ulang. Aduh. Dan juga tentu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan
di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari yang lalu, dan memerintahkan KPU untuk mengadminister, menyelenggarakan pemungutan suara ulang seperti yang kami minta. Ya, Ganjar Pranowo dan timnya meminta diadakan pemilihan ulang dan mendiskualifikasi Prabowo Gibran dan memberikan nilai 0 kepada Prabowo Gibran. Ya, sungguh lucu dan tidak masuk akal permintaan mereka, seperti anak kecil yang ya merengek-rengek karena kalah di dalam pemilihan. Itulah sifat Ganjar dan Anies, masih sifat kekanak-kanaan. Bila mengetahui ternyata pendukungnya Anies dan Ganjar tak setuju diadakan pemilihan ulang dan mendiskualifikasi Gibran, maka Ganjar dan Anies bisa nangis darah. Sementara Gibran menanggapi usulan daripada Ganjar Pranowo yang mengadakan pemilihan ulang dan mendiskualifikasi Gibran dan membuat nilai 0 untuk Gibran, Gibran pun mengatakan kalau Ganjar sedang ngelawak. Aduh, parah. Saya nggak ngerti maksudnya itu apa. Maksudnya mungkin Pak Ganjar ngelawak kali ya. Enggak, kita tidak sedang menanggapi di luar persidangan. Jadi kalau mereka akan menanggapi di luar persidangan, maka sedang membangun opini masing-masing, itu halal. Tapi ketika kemudian nanti kita masuk proses persidangan dan pembuktian, nah di situ nanti akan ketahuan apa dasarnya. Ya, kalau itulah komentar di luar persidangan Ganjar ya, Pranowo. sah-sah saja lah. Ganjar Pranowo yang menafikan pendapat daripada Gibran Rakabuming Raka. Dia tidak menanggapi ucapan Gibran yang katanya Ganjar Pranowo sedang ngelawak. Ya, memang lucu saja Ganjar Pranowo seperti anak kecil yang tak mau kalah atas permainannya. Namun demikian pada kenyataannya pendukungnya malah tidak setuju dengan usulan Ganjar yang ingin mengajukan pemilihan ulang tanpa Gibran Rakabuming Raka. Lucu. Sementara Anies menanggapi tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan disampaikan pada hari ini. Terus kalian suaranya keras, ya, tapi kayak mercon. Daya ledaknya itu suaranya keras tapi daya ledaknya kecil. Petasan begitu, keras suaranya. Tapi ditanya yang kena apa? Nggak ada, kosong. Betul. Ini nggak ada ledakannya. Nggak ada. Tapi begitu dibawa di MK, ngagetin semua orang. Aduh. Begini, daripada jeda sampai di situ kosong. Jadi sekali lagi terima kasih, apresiasi kepada semua yang bekerja di dalam proses MK ini. Beri tepuk tangan buat semua. Lalu ke depan kita semua sedang menunggu kalau yang menunggu itu pemohon dan pemohon harap-harap cemas, itu biasa. Tapi kalau termohon harap-harap cemas, ini baru luar biasa. Anies menyindir Prabowo Gibran harap-harap cemas, padahal kenyataannya dialah pemohon yang harap-harap cemas karena Mahkamah Konstitusi tak mungkin mengabulkan gugatannya. Oke, demikian telah kita saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!